Cars at night, they always look like yours, fading into and out of street lights. Cars at night, they always look like yours. I'll always look twice. I'll always look twice. I'll
cars at night, they always look like yours, fading into and out of street lights. Cars at night, they always look like yours. I'll always look twice. I'll always look twice. I love with slow motion. You make the world feel brand new. Then in a moment,
cars at night. They always look like yours. I'll always look twice. I'll always look twice. Our love was slow motion. You made the world feel brand new. Then in a moment, I feel us split in two. Now after all this time, I'm watching cars.
Cars at night, they always look like yours, fading into and out of street lights. Cars at night, they always look like yours. I'll always look twice. I'll always look twice. I love with slow motion. You make the world feel brand new. Then in a moment, I feel us split into
akan memasuki ruang ibadah gereja kita. Kami mohon dengan hormat kita menyambut dengan berdiri. God before us and God beside, God within us abide, God in heaven and in this place, Father, we commit to you this day, for we know that you are faithful through the sickness and the storm. For you've been with us from the start. Father, we commit to you our hearts, for we know that you are faithful. Kami persilakan duduk kembali. The stillness and the storm. For you've been with us from the start. Father, we commit to you our heart. Father, we commit to you our heart. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita persiapkan hati dan jiwa kita untuk acara pemberkatan nikah ini. Mari kita buka buku acara halaman 30. Mari kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 18. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat, dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Penebus, dengarkan kami yang padamu berseru, buka tingkap anugerah-Mu, berikanlah berkat penuh, dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia.
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah kami yang berada di surga, Engkaulah yang menetapkan pernikahan itu. Engkau melihat kedua saudara kami ini yang bermaksud melangsungkan pernikahan mereka, Saudara Timbul Sartian Jose Napitupulu dan Rifka Mas Riani Sihaloho. Mereka datang memohon berkat-Mu, sertai dan berkatilah mereka dengan kasih sayang-Mu. Isilah kehidupan mereka dengan Roh Kudus, agar pernikahan mereka ini senantiasa penuh damai dari permulaan hingga akhirnya. Dengarlah doa dan permohonan kami ini karena kasih sayang-Mu kepada kami. Dan sebentar firman-Mu akan menerangi hati dan jiwa kami. Biarlah Tuhan dengan Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kami persilakan duduk. Jemaat Tuhan yang berbahagia, keluarga besar Napitupulu dan keluarga besar Sihaloho, secara khusus buat kalian berdua, Timbul Sartian Jose Napitupulu dan Rifka Mas Riani Sihaloho, yang akan berjanji kepada Tuhan melalui ibadah pernikahan kudus ini. Firman Tuhan yang menjadi dasar persekutuan kita hari ini, mulai dari pagi ini sampai sore nanti di acara adat, dan itu juga yang menjadi dasar keluarga yang akan dibentuk Tuhan hari ini. Mazmur 119 ayat 1. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Martua mahalak akan daulat marpangalaho, akka na marpangalahohon pati ni Jehovah. Ima sahakna. Saudara yang dikasihi Tuhan, berbahagia mertua, ise dohalak na mertua. Somalna molodidok mertua maho nunga sohot yanakomu. Mertua maho ngadenggat jabatanmu. Mertua maho nungadok pahopum. Siapa yang dikatakan berbahagia? Siapa yang dikatakan mertua? Tentu harus kita mengerti dulu apa kebahagiaan itu. Ahadu tuai. Dambaan semua keluarga pasti hidup berbahagia. Sudero makalo mohon nguluna mertua. Dangadong lomoro hana marlea nguluna. Semua orang mendambakan, mencita-citakan hidupnya berbahagia dan bahkan menikmati kebahagiaan itu. Apa kebahagiaan itu? Dan itu yang perlu kita renungkan dan yang direnungkan oleh si Timbul dan si Rifka saat ini. Kebahagiaan bukan sesuatu yang dapat dibeli dengan uang. Kebahagiaan bukan sesuatu yang dapat diraih, diciptakan melalui ilmu pengetahuan atau melalui teknologi atau yang dapat dibeli dengan materi. Seperti yang saya katakan tadi, tidak dapat dibeli dengan uang kebahagiaan itu. Walaupun banyak orang yang mengatakan hepeng do mangatur sudi. Ya memang benar,
Uang dapat membeli rumah, bukan untuk membeli rumah tangga yang bahagia. Uang bisa membeli tempat tidur yang mahal, tetapi belum tentu membuat tidur nyenyak. Uang bisa membeli jam yang mahal, tetapi uang tidak bisa membeli waktu. Uang bisa membeli buku dengan begitu banyak, belum tentu bisa uang membeli pengetahuan. Uang bisa membeli teman, galang gomulani harajaon, tetapi uang belum tentu bisa membeli kasih sayang. Itu yang perlu kita renungkan. Makanya seorang bapak gereja pernah mengatakan, kebahagiaan dalam keluarga, khususnya dalam keluarga Kristen, hanya dapat ditemukan di sebuah rumah tangga di mana di sana nyata benar Allah dikasihi dan dihormati. Di mana setiap penghuninya membuktikan kehadiran Allah dengan membuktikan hidupnya untuk saling mengasihi, saling memperhatikan satu dengan yang lain, dan benar-benar terciptalah kebahagiaan yang sejati. Itulah kebahagiaan itu. Dan untuk itu, setiap orang yang dapat merasakan kebahagiaan itu, Tuhan hadir menyinari dengan firman-Nya sebagai suatu resep. Makanya firman Tuhan berkata, untuk meraih kebahagiaan itu harus benar-benar hadir kerajaan Allah. Sai jumoloma lului hamu harajaon ni debata dungile honon nama akan asik Tuhamu. Itu juga yang nyata nantinya di tengah-tengah suatu jarak, ketegangan, tetapi jadikan perbedaan menjadi suatu kekayaan, dan itulah kebahagiaan. Perbedaan menunjukkan bahwa kasih Tuhan nyata. Karena Tuhan menciptakan kita dengan karakter masing-masing, dengan kepribadian masing-masing. Tetapi Tuhan memadu perbedaan itu menjadi satu harmoni yang indah. Oleh karena itu, supaya kebahagiaan itu nyata, buktikan kerajaan Allah nyata dalam hidup rumah tanggamu. Seia sekata, seperasaan. Hidup yang seia sekata atau sehati sepikir, saling mengerti, saling memahami. Dan untuk memahami itu harus benar-benar dalam kerendahan hati, supaya tercipta kebahagiaan. Tidak mungkin kita dapat hidup tenang, aman, sejahtera kalau hanya diri kita sendiri. Tetapi bagaimana kita bersama, bersosialisasi dengan yang lain, sehingga kita mengerti indahnya kebersamaan itu. Seperasaan dengan membuktikan ada solidaritas, mampu merasakan apa yang dipergumulkan sesama, terutama pasangan, suami atau istri. Itu yang harus nyata. Oleh karena itu, supaya kita bisa menikmati kebahagiaan, hiduplah dalam kasih. Sebab kasih itu bukan hanya untaian kata-kata yang enak didengar, tapi merupakan gaya hidup yang nyata. Hidup ini dapat kita jalani karena kasih Tuhan. Dangadong nata pangasahon di nguluta di Portibion, holan mangasahon asini rohani Tuhanido. Atong asatarida asini rohani Tuhani,
Tapatu dua maasini rohani Tuhani dohot holonga di tengah-tengah ngulutta. Ido benar didok Apostel Paulus di Kolose 10:4. Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Sebab kasih itu sebagai pengikat yang sempurna. Kasih itu sebagai pengikat yang memperkokoh hubungan satu dengan yang lain. Dan kasih itu benar-benar menutupi banyak kekurangan. Hadirin jemaat Tuhan yang penuh kasih, pernikahan adalah perpaduan dua insan, dua manusia yang mempunyai dua karakter yang berbeda, selera yang berbeda, keinginan yang berbeda. Tetapi hari ini terbukti Tuhan mempersatukan perbedaan itu menjadi satu. Tentu oleh perbedaan karakter, perbedaan kepribadian, perbedaan keinginan dituntut untuk menjadi satu. Bagaimana mungkin bisa menjadi satu, berpadu menjadi satu? Disinilah kita dituntut memahami perbedaan itu. Sebagaimana yang saya katakan tadi, perbedaan itu sebagai suatu aset di tengah-tengah keluarga. Perbedaan itu sebagai suatu kekayaan yang harus kita syukuri di tengah-tengah keluarga sampai akhir hayat. Jalanilah hidup ini. Syukurilah apa yang diberikan Tuhan. Mari melangkah bersama-sama dengan satu derap langkah walaupun dua pribadi. Itulah yang diingatkan Tuhan buat Timbul dan Ribka yang dipersatukan Tuhan hari ini. Sama-sama melangkah dengan satu derap langkah, walaupun dua pribadi yang mungkin banyak perbedaan, tetapi mampu seia sekata, mampu sehati sepikir, dan mampu menikmati kebahagiaan yang dari Tuhan apabila hidupmu tidak bercela. Hidup yang tidak bercela itu artinya menyimpang dari firman Tuhan. Sehingga benar-benar kita nikmati. Perbedaan itu dapat dipadukan Tuhan menjadi satu. Dua otak, satu pikiran. Dua rohani, satu iman. Dua jantung, satu denyutan. Dua hati, satu idaman. Hidup bersama, tidak terpisahkan satu dengan yang lain. Oleh karena itu, kami menyampaikan selamat untuk kalian berdua dengan menjalani lika-liku hubungan yang sudah lama, kurang lebih 8 tahun. Tapi ingat, lamanya pacaran bukan menjadi jaminan dalam keharmonisan rumah tangga. Kalau kita tanya orang tua ini, ada ini yang dijodohkan, disuruh pulang kampung, langsung menikah, kembali ke pangaratoan, sampai sekarang harmonis rumah tangganya. Tidak pernah pacaran, hanya dikenalkan. Karena apa? Semuanya diserahkan kepada Tuhan. Ada yang 15 tahun pacaran, tapi 6 bulan berumah tangga, langsung gontok-gontokan. Jalanilah hidup ini. Isilah kehidupan rumah tangga ini dengan kasih yang dari Tuhan, dengan berlandaskan anugerah yang dari Tuhan. Jalanilah hidup ini dengan mengandalkan Tuhan. Harus kalian buktikan bahwa kalian hidup ditetapkan Tuhan, berumah tangga di tengah-tengah zaman yang maju, dengan pola pikir yang maju, dengan tujuan hidup yang dibekali Tuhan, iman yang kuat, iman yang kokoh, iman yang tangguh. Ya.
Kalau kalian mampu membuktikan itu, ya, kalau kalian mampu membuktikan itu, hidup dengan Taurat Tuhan, tidak perlu diajari bagaimana hidup sama mertua. Tidak perlu diajari bagaimana melakukan yang terbaik buat keluarga. Karena orang yang hidup menurut Taurat Tuhan, pembuktiannya adalah untuk hidup sesama juga. Mengasihi Tuhan berarti mengasihi sesama. Makanya selalu saya katakan itu, walaupun sering kalian dengar, harus pintar kau mengambil hati mertuamu, itu omong kosong kalau memang tidak menurut Taurat Tuhan seperti dasar pernikahanmu. Kalau kita dipaksa untuk mengambil hati mertua tanpa didasari hukum Tuhan, munafik namanya itu. Munafik. Hanya di depan dilihat baik, tapi hatinya bergejolak. Tetapi kalau hatinya bersih, kebahagiaan itu nyata, itulah gaya hidupnya. Tentu kasih yang dari Tuhan itu meluluhkan hati mertua, meluluhkan hati orang tua, karena benar-benar hidup menurut Taurat Tuhan. Itu yang perlu direnungkan, ya. Dan firman Tuhan itu dikatakan hidup menurut Taurat Tuhan. Karena hidup orang Israel, hidup orang yang percaya, selalu mengingat dan memahami bahwa budaya Israel itu bisa memperkokoh, ya, bisa menjadi sarana untuk menjadi dekat dengan Tuhan. Jadi hiduplah menjadi keluarga Kristen yang tangguh. Hiduplah menjadi keluarga Batak Kristen yang tangguh, bukan kaku. Supaya menjadi berkat bagi semua orang. Itu ya, timbul ya. Saya juga ikut berbahagia karena bapakmu ini satu alumni kami dari Soposurung. Kita sama-sama orang Balige. Jadi orang Balige itu orang yang bertanggung jawab untuk keluarganya. Orang Balige itu adalah orang yang gigih dan tangguh, ya, karena dipengaruhi oleh kultur ala hacik donai hitani. Itu harus disyukuri. Dan bagaimana juga Bu Sialoho bisa menjadi ibu di tengah rumah tangga, ya. Kau sudah kenal, kau sudah memahami si timbul ini. Biarlah kalian berdua saling mengisi, ya, saling memahami. Dan mungkin masih banyak yang belum diketahui satu dengan yang lain. Tetapi biarlah itu sama-sama diketahui dengan didasari oleh firman Tuhan. Songoni manang tu keluarga besar Nabi Tupulu dohot keluarga Sialoho. Mau lihat ma di debata Bui hamu Pajupang alani holong itu hattarwi uduta mumayan non sinua bulu si benna las sinua pertuturan si benna horas neng martodong mahamu tangiang ma tagugu jala maru jahatu tangiang manon sudia kaulaun dina mangaleo dok nama jalo adat di pesta ujuk sadarion asa takas songot tangi yang yakana tua-tua. Balitak pagabi tumidak ko sitaruan. Ari muna songoninang ari ni keluarga ni Barwon, keluarga ni si Tibul do, keluarga ni si Ripka. Gabi mulo masih Paulo luak kamu. Nang masih Paulo totoan. Alai mulu masih Paulo luak kamu gabe tangiang nama koro pasu-pasu dui tutong-atongan ni keluarga ne baro tuhat tama nama masu-masu denggama ulaut tasadarion martangiang maita Bapa di dalam sorga, berkati firman-Mu menjadi dasar hidup kami, berkati firman-Mu menerangi hati dan jiwa seluruh keluarga besar, terutama orang tua, dan juga
Timbul dan Ribka yang mengikat janji dan berjanji kepada Tuhan hari ini. Kepadamu kami serahkan seluruh hidup kami dan keluarga juga. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Berbahagia tiap rumah tangga di mana kau tamu yang tetap dan merasakan tiap sukacita tanpa Tuhan ya tiada lengkap. Di mana hati kita menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Saudara yang dikasihi Allah, saudara bermaksud akan melangsungkan pernikahan. Tetapi sebagai orang Kristen, saudara tidak layak melangsungkannya seperti cara pernikahan orang kafir. Sebab itu dengarlah firman Allah tentang dasar pernikahan orang Kristen. Setelah Allah menjadikan manusia, berfirmanlah Dia, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong bagi dia yang sepadan dengan dia. Selanjutnya Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, dia berbuat zina. Dan barang siapa mengambil wanita yang meninggalkan suaminya kecuali karena zina, dia berbuat zina juga. Oleh sebab itu yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Demikianlah firman Allah kepada laki-laki. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jangan marah kepada mereka, tetapi perlakukanlah mereka dengan cinta kasih. Hormatilah mereka sebagaimana pewaris kehidupan yang kekal. Selanjutnya demikian firman Tuhan kepada wanita. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala bagi istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Karena suami adalah kepala bagi istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Hendaklah perilaku istri itu tulus, sopan, lemah lembut, dan penuh kedamaian. Perilaku seperti itulah yang dikehendaki Tuhan dan sesama manusia. Karena itu hendaklah kamu menjadi pelaku firman Tuhan, penuh cinta kasih, keramahan, kerendahan hati. Hendaklah kamu saling membangun dan saling mengasihi. Jauhkanlah kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah. Tetapi yang terutama, hendaklah kamu saling mengasihi, sebab kasih itulah ikatan yang paling sempurna. Dan biarlah damai yang daripada Allah menguasai hatimu. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perbuatan atau perkataan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus, supaya Dia yang menguasai hati dan pekerjaanmu. Saudara telah mendengar firman Tuhan tentang dasar pernikahan orang Kristen. Sekarang
Saya bertanya kepada pengantin pria Timbul Sartian Jose Napitupulu, bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara menghendaki Ripka Masrian Sihaloho menjadi istrimu? Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hati dan berbuat dengan segala kekuatanmu? Dan bersediakah saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara untuk mengerti dan menanggung kelemahannya yang ada? Dan maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan dia sampai kematian akan menceraikan kamu kelak? Apabila saudara menerima semuanya itu dengan hati yang ikhlas, jawablah. Ya, saya bersedia. Kini saya bertanya kepada pengantin perempuan Ripka Masriani Sihaloh yang telah dipilih saudara Timbul Sartian Jose Napitupulu menjadi teman hidupnya. Bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara menghendaki Timbul Sartian Jose menjadi suamimu? Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hatimu dan berbuat dengan segala kekuatanmu? Dan bersediakah saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara untuk mengerti dan maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan dan meninggalkan dia sampai kematian akan menceraikan kamu kelak? Apabila saudara menerima semuanya itu dengan hati yang ikhlas, jawablah. Di sini ada cincin yang bulat yang menyimbolkan kebulatan hatimu untuk berjanji di hadapan Tuhan sebagaimana yang saudara saksikan kepada Tuhan. Kenakanlah ini di jari manis pasanganmu. Sekarang saya persilakan untuk berjabat tangan. Saya adalah hamba Allah yang memberitakan firman-Nya kepada saudara dengan nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus. Saya mengatakan apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Amin. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sekarang diberikan waktu kepada Uria. HKBP Bandung Timur menyampaikan selamat kepada keluarga yang baru, keluarga Timbul Sartian Jose Napitupulu, Ripka Masriani Sihaloh yang menerima pemberkatan nikah di HKBP Bandung Timur pada hari Sabtu 20 Februari 2021 dengan landasan firman Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidup tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. HKBP Bandung Timur, Pendeta Solon Siregar.
Puji Tuhan, kita sudah melaksanakan pemberkatan pernikahan kalian, Timbul dan Ribka Buru Sihaloho. Jadi ini semua berkat Tuhan, bukan atas kekuatan kita. Jadi kami dari HKBP Bandung Timur, para halado, dohot ruas nih Bandung Timur, mengucapkan selamat bersukacita dan berbahagialah di kehidupan yang baru. Untuk rezeki dan keselamatan dan kesehatan semua terletak di buku yang diserahkan kuria ini. Jadi saran kami dari para halado, kalau bisa kalian setiap pagi membaca ini, berkat Tuhan akan menemani kalian. Horas. Ya, kami berikan waktu kepada pengantin, mana tahu ada sesuatu yang mau disampaikan kepada orang tua. Di dalam doamu kau sebut namaku, di dalam harapmu kau sebut namaku, dialah namaku di hatimu. Tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut turunmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru, tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 450 sambil menyerahkan persembahan. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergemar, janganlah terkebun, dalam susah pun senang, dalam segala aku bermazmur dan ucap syukur.
kehendaknya. Tuhan pun bersyukurlah hingga suaranya kau dengar. Sungguh indah anakku ungkapan syukurmu. Dalam susah pun senang, dalam segala aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Tuhan Yesus tolonglah, sempurnakan syukurku. Roh Kudus berkuasalah di dalam hidupku. Dalam susah pun senang, dalam segala aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Hidup kita yang benar harus dalam Kristus bergema, janganlah tekebur. Dalam susah pun Mari kita bangkit berdiri. dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Kita sama-sama memohon dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ya, kami persilakan duduk.
pengantin berfoto dengan amang pendeta. Foto orang tua. Orang tua dari pihak Parboru. Orang tua dari Parboru, do amang pendeta, do inang pendeta berfoto di depan. Laos tau duti ma acara ta na mangihut ya anak sidung ko pamaso-mason ya anak dohot boru ni huriai pinasaha ma tupai dua ni hasuhuton paranak lau matok hata diuduti ma muse tupai dua ni parboru na parjolo hasuhuton paranak na mewakili matok hata tujulo manasida hasuhuton sian paranak. Bisa pinasaha matu hasuhuto paranak. Amang E na 70. Amang E diher na 70. Asa atur hamu mamang. Oras madihita sa luhuna, nolate madituata perdengka basay, uy mardala ture ulaw non di bagasan sadarion. Napaduahon, madok mauliate hami tu amak padita, dot tusude pangulan ni huria, nang makobasi ima ulaon pamasumasuon. Pamasumasuon ni anak nami Tibul Septian Jose na 70 dot nang gawe parumayan nami Rifka Masriani Boru Sihalo mauliate mamanginang di saluna merdala do turedo denggan jandia matutu kedua pengantin non gawe keluarga na berbahagia di jolota tarlumubi ma di jolo di bata marhite partikianon mangido hami tuhita saluna dihita na mardonga tubu boru bere na 70 tarlumowi madihamu saluna hula-hula nami tulang nami duksidung acara
pemberkatan pernikahan di bagasan sadarion. Mangido kami asarap udur mahita ro tu bagas nami na kupatupahami ima di gedung Bayangkara Cicendo Bandung. Asarap pita di si hamu mamanginang hula-hula nami tulang nami lao mangulahon nagok majalo para daton nagok tarlumowi ima suri siyak hula-hula nami ima rajai raja sihalo atong asima rohani debata mardalam mas de ulaoni oras majalagabe utima. Diuduti mamuse ne mewakili siang pihak perboru upasaha tami ma tunasida. Salum, horas madihita saluhutna. Melihat ma parjolo tadok tua mata dewata perdigan basai disiala asido holom ni rohana do tutu buhita sadarion di mana majalo paso-paso perdonga saripeon guru nami doho hela nami. Melihat parjolo medoko kami tu amang pandita dinaung mangulahon ima pertupu pamasu-masuon nani ulahon ni amang pandita. Siang-siang ni manang dihamuna pangulan ni huria nami melihat mamang sudah nai boy mardala dengan ulaw tutu ibagasa sadarion sudah ni alana pinatu pamuna do siang-siang ni manang di organis nami nang dohokor melihat di doko kami tu hamuna di nama baik kamu lagu puji-pujian tu amata di bata pardinggan basai anggia matutu ede puji-pujian nabi naimuna tu amata di bata pardinggan basai makorhom mai tutu luas ni roha dia mata di bata dalam makorhom mai tutu gabe pasu-pasu dihita saluhutna ima di kedua belah pihak dihan perboru siang soninang dia keparanak. Jadi mau lihat di gudang madi lokok kami sahalinai tu amang pangulan ni huria siang songoni manang dihamuna ka tulang nami tulang marga si jabat malutung adong di son tulang habis sianon nian asara pak udur mahida laho tu gedung nang disediahon ni hasuhuto belum nani terlumbobi mas wasida mang pandita doho apa gula dihuria asara udur mahita sianon borha tu gedung nang disediahon ni hasuhuton. Jadi song ni mahata malati siak kami pasal kami manatu gudang tu amang panggula dihuria ba butima manate horas. Oleh tema anak-anak sidung do acara pamas-mason ni anak kondo boru ni huriai tujolo ma hasuhuton paranak do perboru asa pasahaton akka keluarga salam sehat sesuai tu aturan protokol gugus tugas dak pola apala masih jalangan alai holan salam sehat ma tujolo ma orang tua pengantin para anak dohot perboru lau pasahaton salam sehat sesuai tu aturan gugus tugas ni pemerintah. Sekjen, memang tujolo ma keluarga besar lau pasahaton aka salam sehat.
Ku sadari kau bagian yang terindah. Ku sadari kau bagian